Adeline balik kali ini sama satu orang yang sebenarnya gue udah lama pengen ngajak ngobrol, tapi gue takut geter juga kalau ngomong dengan stigma yang luar biasa yang dia dapatkan, apalagi dia dulunya dikenal sebagai quote and quote couple goals, tapi dia harus merasakan sebuah stigma yang gak enak sebagai seorang janda. Kita minum duluan deh kayaknya. Gue butuh minum duluan. Dia Gue udah butuh langsung minum. gemeter ya. Iya, aduh ini salah satu my fave. Akhirnya pertama kali pandan latte Ini yang berbinar. berbinar. Oke. Ini yang signature drip. Ini nama anaknya. Ini one of my friend here. Ada Caca Taib ya. Kenapa gue sampai narik napas? Karena gue tahu banget gak enak rasanya ketika lo menjadi orang yang terkenal, yang lumayan cukup menjadi seorang inspirator gitu, apalagi dalam berkeluarga, ternyata itu semua harus hancur gitu karena satu dan lain hal. Gue yakin banget beda sama orang yang gak terkenal, orang yang dikenal itu biasanya akan lebih menahan sebenarnya untuk itu tidak terjadi. Iya. Sampai itu terjadi berarti seorang Caca Taib sudah ada di sini. Kesalnya ya. Ini kayak So, tinggi gue di sini. Uh-uh. Gue nahan abis ini. udah sampai situ. So, thank you so much for coming Caca Taib. Thank you. Hai, Veve Adeline. Oh, Akhirnya kita bisa duduk Akhirnya berdua di sini ya. Ya, dan thank you juga udah bawa ini ya. Ini berbinar, enak Iya. banget. Ini vegan jadi buat yang Buat yang laktos intoleran, terus nggak bisa susu sapi dan segala macam, gue menghadirkan ini untuk kalian semua. yeay, bisa di order. Dan gue nggak pernah minta diskon sama Caca sama sekali. Iya. Gue selalu bilang kayak, Ca, gue bayar ya karena gue tahu banget sebagai single mother that's not easy for you. Oh, betul. Dan juga Gue deg-degan. Gue tiap denger kata single mother tuh masih kayak dah gitu. not masih only kayak gitu. single mother, but sometimes in a moment cewek-cewek itu akhirnya menjadi single fighter ketika dia memutuskan untuk bercerai. Iya benar. Iya, karena akhirnya berjuang Iya, iya. sendiri gitu terkadang. Tapi nggak semua ya, in some cases iya, dan sadly lu lagi Iya ya, kenapa gitu ya? merasakan itu gitu, Cak. Iya. 2019 sebuah tahun yang tidak mudah buat lo. Terkesannya baru sebentar ya, gengs gitu. Tapi jangan lupa di tahun 2020 dunia jungkir balik dan akhirnya membuat kita yang biasa punya kerjaan, punya pegangan juga akhirnya jungkir balik gitu kan. Betul. Dan di situ lo udah fokusnya sudah akhirnya memutuskan untuk menjadi single mother di situ. Dan sebelum itu tapi gimana sih, Cak? Maksud gue I really love Binar. Binar nanti aku tunjukin juga fotonya dia sama Caca ya. Kalau lo berkenan, dia cantik banget, gemes banget, rambutnya gini nih. Iya, rambutnya curly gitu. Curly cantik gitu, dan semua tuh dia jadi media darling lah ibaratnya ya kan. Dia dicintai sekali karena emang lucu. Alhamdulillah. Sampai suatu saat tiba-tiba Caca yang tidak pernah memperlihatkan ada masalah, akhirnya kayak that's it. Gue pertama kali kayak, Kak, gue pisah. Hah? Pisah. Gimana maksudnya gitu? Lu yang bener lu kayak lagi. Bukannya emang udah jarang ketemu tuh gitu. Oh Gitu. enggak, ini for good gitu ya. Iya, ya ampun, pisah. Karena gue tahu memang lakinya kan di Bandung kadang-kadang. Mantan lakinya di Bandung, jadi kayak ya udah papanya Binar di Bandung, memang setahu gue LDR doang, tapi ternyata pisah. Sebagai manusia yang juga temennya Caca, gue pikir pasti lack of communication kali ya, gara-gara LDR atau apa. Ternyata lo udah pernah ada juga di satu rumah gitu ya. Jadi Iya. so what was that? Apa sih yang membuat lo sampai di 2019 tuh kayak udah deh, Tuhan udah nggak bisa gitu. Selain sebelumnya nanti kita bakal bahas soal stigma seorang janda ya. Banyak banget dibilang gampangan, nakal, apalah, kesepian ya. Kadang ada benarnya. Apa? Gangguin laki orang. Gangguin laki orang. Oh, itu sih bukan cuma janda, gengs. Nah, Itu mah pilihan. Jangan cuma ke janda itu mah. Yang masih gadis juga banyak. nah kan itu tuh makanya nanti kita bahas lah ya. Iya, Ca. Jadi what was that? Dari mana ya mulainya ya? Sebenarnya gini. Lo media darling, keluarga Iya. bahagia. Jadi memang kita itu sebelumnya adalah couple goals ya. Kita berangkat dari tahun 2012-2013 itu momen-momen sebelum ada Instagram itu di Twitter dulu pertama. Ya dari Twitter ke blog itu tuh kita berdua memang kayak yang kisah cintanya itu memang banyak diikutin orang gitu kan. Karena maksud gue gini, ini mungkin kalau di luar sana banyak yang tidak mengenal gue, tapi FYI ayahnya Binar adalah seorang anak band yang memang well known. Iya, well known. Iya, terus gue juga saat itu
dengan label seleb tweet atau blogger gitu ya. Jadi memang kita cukup banyak yang mengenal kita gitu dan banyak yang mengikuti hubungan ini dari mulai LDR Jakarta Bandung, terus dengan anak band rockstar yang pacarannya kok sama perempuan pakai jilbab, Itu yang dia, kayak Cak. gitu Itu kan. itu udah gokil sih. Terus sampai akhirnya kita nikah gitu. Kita nikah terus kita punya anak. Dan dari situ juga akhirnya berangkat kita banyak semakin dikenal sejak Binar lahir gitu. Terus si ayah juga sempat masuk ke berita-berita kekinian dengan kayak figur ayah yang rockstar yang sayang anak dan segala macam gitu. Ya cukup banyak dikenal dengan kayak gitulah gitu. Kita banyak diliatin orang, diikutin orang si perjalanan rumah tangga ini. Panutan gitu. lah ya, Cak. Gue hanya menjawab dengan gitu. Iya, ada momen, right? Ya maksudnya memang nggak semua yang suka kita lihat di sosial media itu benar gitu. Semuanya benar-benar 100% ditampilkan kan. Ya semua orang juga sekarang udah pada tahu lah ya bahwa kita banyak yang memilih untuk menampilkan yang bagus-bagus aja gitu. Karena yang jelek-jelek ya pasti kita simpen sendiri gitu. Nah, itulah yang disimpan, itulah yang akhirnya memang menumpuk dan jadi bom waktu. Terus ya udah secara diam-diam saat itu kita selesaikan gitu. Walaupun orang-orang banyak yang notice karena kita kan berdua memang apa-apa, apalagi gue tuh anaknya IG story banget gitu. Gue lagi ngapain juga gue sama siapapun gue akan posting IG story gitu. Dan semua momen selalu gue abadikan gitu kan. Jadi pas biasanya gue tampil berdua, gue ke kondangan berdua misalnya, atau kayak gue story kalau misalnya ayahnya Binar lagi di Jakarta, kita ngobrol, kita ngedate dan segala macam, itu biasanya memang selalu gue posting. Tapi belakangan bahkan foto-fotonya hilang gitu kan, foto-fotonya udah mulai gue archive, ada yang gue delete atau ada yang gue simpan. Itu memang cuman yang foto bertiga sama Binar gitu, di momen-momen tertentu gitu. Memang cuman itu doang yang ada dan orang-orang ternyata notice gitu. Orang-orang notice, ini ada apa ya gitu, ini ada apa. Tiap gue live Instagram banyak yang nanya, tapi kan orang udah gue tuh orangnya paling nggak bisa nyembunyiin perasaan ya, apalagi dari ekspresi. Jadi pernah ada satu momen gue lagi live Instagram, kak kok Kak Bisma udah nggak pernah nongol gitu. Jadi gue tidak menjawab tapi mata gue berkaca-kaca. Jadi orang kan kayak udah deh jangan ditanya lagi kok udah mau nangis. Terus gue langsung kayak udah dulu ya live-nya gitu, udah. Nah itu momen masih berat ya? Iya, itu momen masih berat karena itu kayaknya baru-baru ini deh, baru kita lagi mau ngurus si divorce ini gitu. Terus abis itu tadinya gue memang tidak mau publish karena menurut gue kayak buat apa gitu. Iya. Walaupun ini kegagalan, bukan sebuah achievement. Betul. Dan gue pun merasa bahwa gue tidak punya beban, gue tidak punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini ke orang-orang gitu. Karena menurut gue ini gue yang jalanin, mau ini berantakan kayak mau ini selesai kayak nggak ada urusan sama kalian gitu. Udah kalian nikmatin apa yang gue kasih aja deh, nggak usah mempertanyakan yang kemarin-kemarin gitu. Tapi kan ternyata nggak bisa gitu kan. Mungkin dari pihak sana bukan yang nggak sabaran ya, tapi mungkin akhirnya dia milih untuk ya udahlah publish aja gitu. Dari gue yang tadinya memilih untuk merahasiakan itu, tapi dari pihak sana ya secara nggak langsung udah menjelaskan duluan ada apa dan memang udah selesai. Jadi saat itu kita divorce itu sebenarnya ngurusnya tuh dari Januari, 4 kali 5 kali sidang kalau nggak salah. Cepet ya? Ya alhamdulillah. Terus sebenarnya sih bisa lama kalau misalnya gue ngajuin gunung gini perdata dan segala macam, itu kan masih ada sidang lagi kan. Terus masih ada. You make it quick then, nah? Iya, gue pokoknya saat itu gue mikirnya kayak gue pengennya udahan aja karena sebenarnya suasana pengadilan agama itu nggak enak. Jadi vibesnya tuh bener-bener surem gitu loh. Kayak lo masuk situ rame nih keadaannya, maksudnya kayak lo masuk posyandu deh gitu, rame gitu, banyak keluarga. Tapi dalam konotasi yang nggak enak gitu loh. Ramenya tuh rame nggak enak gitu loh. Muka-mukanya tuh bukan muka yang bukan ada vibes. Energi positif gitu, enggak sama sekali gitu kan. Terus udah gitu gue kan kelotokan ya anaknya, jadi ketemu sama hakim dan segala macam, pokoknya mau berantem mulu. Sumpah, dia nggak ada bersalah apa-apa, dia tidak bersalah. Iya, dia bukan nggak bersalah, dia bersalah juga maksudnya. Gini nih, ini yang dia nanya-nanya, nyecer. Iya, itu nggak pernah gue ceritain sebenarnya. Jadi
gue berapa kali mau berantem, si ayahnya Binar juga gitu. Ini masuk, ternyata kan ada tata caranya kan masuk ke apa ruang pengadilan itu kan, kayak posisi Nggak jongkok duduk kayak lo. abdi dalam nggak dong? Oh enggak. Maksudnya posisi Oh, ya duduk lo tuh repot. harus bener gitu, kayak lo ada tangan lo di sini, terus lo tegap ngadepin hakim dan segala macam. Lah Iya, itu iya, kan gerak nggak ya, ada Beb. nggak ada yang ngasih tahu kan yang kayak gitu-gitu. Nah si ayahnya Binar tuh pertamanya masuk lagi makan permen karet. Jadi pas dari pertama kali sidang nih kita udah kayak nih pasangan nih gitu, udah kayak gitu mereka ngadepinnya. Kayak ini asal-asalan nih orang berdua gitu. Jadi akhirnya udahlah, berapa kali sidang tuh gue udah kayak gue berantem mulu gue sama hakim sama notulen berantem. Jadi, Bukan sama laki lo justru. enggak, justru kita di momen kita ngurus itu tuh kita udah akur. Bahkan ada momen dimana Wow. gue datang sidang, dia jemput. Jadi dia udah nggak mau datang sidang tuh, karena gue dia ngajuin apa replik duplik, gue udah nggak mau ngajuin lagi. Jadi yaudah deh gue iyain deh tuduhan lo deh biar cepet gitu. Nah karena gue nggak ada perlawanan, menurut dia kan udah nggak seru nih. Ah udah nggak seru lo gitu, ibu udah nggak seru nih kata dia gitu. Ya udah ayo datang, enggak kata dia. Jadi gitu momennya. Nah Bagaimana? akhirnya Kok kayak tapi dia jemput gitu. diksi-diksi Udah sinetron beres belum gitu. seru-seru Iya, emang. perceraian. Jadi akhirnya udah kayak ya udah aku jemput aja gitu. Nah terus gue ceritakan, kamu tadi di dalam sih pakai nggak datang lah, kenapa emang? Iya kita diundur lagi 1 bulan gitu. Jadi emang ada yang kayak gitu. Tapi pas duduk di situ kita emang udah akur, malah gontok-gontokan tuh gue sama hakim gitu. Karena ada momen ini kocak sih sebenarnya. Jadi kan kita harus ngadirin saksi ya. Apa Surat tuh? saksi itu yang ngasih itu hakim. Jadi lo nggak mungkin punya surat sendiri. Pas gue lagi ngajuin surat saksi, gue ditanya, kamu dapat dari mana? Kan naik darah digituin, Ve. Gue ditanya gitu, lah yang ngasih kan ibu, gue bilang gitu. Saya dapat dari mana kalau bukan dari ibu? Ya udah kamu sabar dong gitu. Jadi gue kayak gue lihat, wah gue langsung gue telepon apa si pengacara gue, berantemin aja nih pulang dari sini, gue bilang. Tapi akhirnya enggak ya, karena si hakimnya karena ngelihat gue nya udah naik darah, dia langsung ya udah kamu sabar ya, duduk ya, kita hari ini putusan ya gitu, dikalemin kan. Dikalemin, Putusan iya. ya udah gitu. Tapi ya tahu nggak sih kalau misalnya lo dalam sebuah perceraian di mana pada saat di sidang itu lo sudah berdua sama-sama kalem, itu udah yang paling tertinggi lo. Iya, jadi Udah awalnya ikhlas. dikira kita mau balikan pas kita udah akur. Karena 3 kali sidang kita 3 kalinya bajunya 3 kali sidang pertama 3 kalinya tanpa janjian baju kita senada. Akhirnya sidang keempat gue datang pakai baju pink karena gue mikir nggak mungkin dia pakai baju pink. Sumpah. Ya ampun. Gitu. Jadi pas datang yang keempat ditanya, ini kalian kenapa kompak banget ya? Nggak jadi ya cerainya? Terus langsung lihat-lihatan gitu, nggak jadi gimana? Gue tangan gue udah gini. Ini pertanyaannya suka ngada-ngada. Ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi banget. Lo kata gue girang kesini, ha? Lo pikir Aneh di kan? mall. Iya makanya. Aneh deh. Terus akhirnya ya udah sidang lewat. Berarti udah lama lo nahan ya. Sampai akhirnya di momen pecah itu lo udah nggak Iya. punya nothing left to say, Iya. nothing left to apa ya, to do yang bisa bikin kayak gue masih mau sama nih orang, atau dia pun begitu tapi kayak Dia masih mau waktu itu. oh gitu Cak. Oh. Iya karena dia sebenarnya nolak awal. Tapi dia yang nyerain, ada gilanya. Enggak, yang awalnya dia mau nyerain, terus nggak jadi. Terus dia nggak jadi tuh, dia mau nyerain. Terus karena dia mikir dia nggak jadi, karena gue pikir lo nggak jadi nih gitu. Sedangkan kan gue selama ini kan udah pernah 2 kali minta cerai kan. Gue udah pernah 2 kali tuh minta cerai. Terus nggak jadi. Pas ada momen dia yang mau nyerain, jadi terus dia nggak jadi, gue bilang, kamu nggak jadi, yaudah apa aja gitu. Jadi makanya pas selesai sidang kita akur, mungkin orang Indonesia jarang kan ngelihat perceraian yang selesai dengan baik-baik, maksudnya ya. dengan orang masih mau berinteraksi satu sama lain. Itu kan sebuah hal yang lumayan langka ya di Ya, nggak Indonesia. lumrah. Nggak lumrah. Baru sekarang inilah. Jangan-jangan gue jadi trendsetter. Soalnya habis gue divorce, banyak yang divorce tapi pada akur. Pada akur-akur aja gitu. Jadi pas ada momen akur, justru orang-orang bingung kayak, kok udah cerai kok kayak gini. Cuman emang kadang-kadang agak-agak genggesnya adalah mereka mikirnya kayak mau balikan, padahal enggak, emang kita akur aja karena emang udah gak ada yang diributin. Pas masih berumah tangga Memilih untuk tidak diributkan. Iya. Pas masih berumah tangga ya masih diributin, lo masih laki gue masih bini lo gitu kan. Lo ngeganggu apa, gue masih akan nyampein. Lah pas udah pisah lo mau keganggu kayak gimana? Ngapain gue sampein, bukan laki gue kan gitu. Gitu sih kalau gue mikirnya ya. Jadi ya udah. Tapi sekarang ini followers gue udah mulai menerima bahwa ya emang konsep perceraian kita ya begini gitu. Bukan yang harus jadi drama gimana gitu. Lo menikah cukup muda ya, 22 tahun ya? Muda banget gila, 22 tahun. Kayak belum matang sebenarnya. Belum matang, belum banyak. Lo pun merasa gitu?
Iya, salah satu yang menyebabkan ini terjadi menurut gue adalah ketidaksiapan mental gue saat itu. Karena kadang-kadang pas, ya nggak nutup kenyataannya lah ya, bahwa mungkin banyak perempuan yang setelah bercerai atau mengambil keputusan itu, mungkin mereka ada pikiran kayak gue kadang-kadang, kalau misalnya lagi tengah malam gitu, atau lagi gimana lah, lagi sendirian, pasti mikir kayak, kenapa ya gue kemarin nggak sabar, gue kemarin 6 tahun bisa sabar, kok hari ini gue nggak bisa sabar sih gitu. Kayak gitu-gitu, jangan nanti gue nangis. Gue nggak ada pegang-pegang. Iya kayak gitu. Jadi iya kan, ada kayak, apalagi kalau misalnya yang pecah itu waktu yang Jakarta banjir Januari Iya, 2020 kan. Kan Jakarta hujan deras, petirnya kan kayak apa tahu tuh. Nah, gue kan berdua-dua sama anak gue. Terus Tahun anak baru pertama ini ya? iya, Tahun baru dan pertama, anak ini nggak komplit. ketakutan kan. Anak ini ketakutan ada petir. Terus lo kayak, "Cir, gue sendirian nih. Ini biasa ada bapaknya nih." Gitu. Yang kayak gitu-gitu. Terus jadi anak itu nangis ketakutan, gue juga jadi nangis, jadi kayak, gue kok sendirian sih ngadepinnya gitu. Jadi kayak gitu. Cuman Jadi udah kebawa lah. ya? Jadi kebawa. Sebenarnya actually dia strong banget, tapi at some moment Iya. cewek tetap cewek, Bu. Cewek tetap cewek, dan keputusan untuk jadi strong itu sebenarnya bukan karena lo milih untuk jadi sekuat itu, karena memang lo nggak ada pilihan lain. Gue juga kalau bisa milih nggak jadi kuat, gue mendingan gue menye lemah aja, kayak perempuan-perempuan yang gimana gitu. Nah, tapi kan gue nggak punya pilihan itu. Pilihannya adalah cuman jadi kuat Buat binar. buat diri gue, buat orang tua gue, buat tulang punggung keluarga juga gitu kan. Jadi gue nggak punya pilihan lain untuk, lo masa mau nyerah gitu, masa lo mau nyerah kayak gini doang lo nyerah nih. Coba deh lo, kalau gue juga gue tuh punya mindset kayak, bisa aja sebenarnya mungkin nyerah, tapi gue kadang-kadang lebih penasaran hasilnya gimana kalau lo nggak nyerah gitu, kayak gitu. Jadi itu udah terlalu ketanam di kepala gue yang kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya ya buat jadi kuat itu bukan karena kenapa-kenapa, karena emang udah gak punya pilihan lain selain itu. Gitu, teman-teman sekalian. Kita minum dulu. Boleh. Nanti kita akan bahas soal stigma yang lain. Yes. Ya. Cak, keren banget sharing lo. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, Gue iya. masih agak-agak takut sebenarnya ngomongin kayak gini, masih agak takut dihujat. Iya, takut. Anak gue udah SD kan. Tapi lo inspirasi. Ayo kita minum dulu. Lo tuh inspirasi. Tenang aja. Ngeri tau sebenarnya. Yang ini Lihat yang SJW. coklat? Ini yang coklat. Oke. Nah, jadi semenjak, ya Allah lah ya yang tahu kebutuhan manusia dan segala macam. Nah, setelah gue divorce tuh gue banyak kenalan sama orang-orang yang sebelumnya belum pernah gue kenal. Iya. Sama si pemilik kopi ini juga yang akhirnya ngajakin kolaborasi gitu. Jadilah ini salah satu The bisnis. family recipes ini ya. Jadi ini salah satu bisnis yang kita jalan berdua sama. Lanjut ke intinya nih, dari stigma yang menempel pada seorang janda, di mana juga Caca pada saat bercerai itu di bawah 30, masih muda ya. 28. 28. Lu kalau di kata orang zaman dulu kembang desa begitu ya. Kembang desa gitu kan ibaratnya. Iya. 28 lu masih ranum-ranumnya 28 tuh mental juga teman-teman. bergejolak. Iya. 28 tuh teman-teman gue lagi pada dikejar-kejar mau nikah sama orang tuanya, gue malah cerai gitu. Kebalik, hidupnya udah kebalik. Gitu. Tapi bener loh, jadi baik teman-teman gue kayak, "Kak, kok lo gue jarang sih lihat lo pakai baju jadi bridesmaids." Gue sekarang udah support temen gue bukan di ballroom, di pengadilan, men. Gue udah 2 kali loh jadi saksi. Hancur. Nggak enak kan? Gak ya, gue bangga sih jujur. Yeah. Karena berarti dia percaya untuk cerita sama gue ketika itu terjadi, kayak baru dipukulin, wah telepon gue apa. Cuma gue gak nyangka tuh hasil curhatan itu mesti membawa gue menjadi saksi, anjir. Iya kan? Karena Iya. dia moto kirim ke gue tuh dia hapus, paham gak lo? Iya. Jadi di handphone Yang dia ada. tidak ada, adanya di handphone saya. Iya betul. Waduh, ternyata itu yang membuat gue jadi terseret gitu. Tapi kalau dibilang gak enak, jelas gak enak karena itu ada membuat deg-degan dan kayak oh Tuhan gitu. Bener kata lo, di dalam satu ruangan itu tidak enak sekali hawanya. Sama sekali gak enak vibes-nya. Tapi gue juga bangga di mana akhirnya teman-teman gue itu pada bisa untuk keluar karena orang-orang kayak kita tuh bukan tipe yang sekarang gue kesel, gue sekarang dar gitu. Enggak. Kita udah cukup dewasa untuk kayak tahan deh. Ada levelnya, tahan dulu. Apalagi yang tadi gue bilang, ketika lu malah adalah seorang yang somebody gitu, itu nggak akan gampang. Gue yakin banget, Cak, lu sebetulnya udah ngerasain ini tidak bahagia dari
dari nggak awal mungkin. Maksudnya setahun 2 tahun gitu mungkin lo ngerasainnya kan? 6 bulan. Buset, 6 bulan. 6 Jadi bulan men. gue 6 bulan pernikahan itu udah pernah ngajuin itu. 6 bulan Enggak, tapi nggak ke pernah 6 ngajuin tahun. nggak pernah ngajuin sampai ke pengadilan ya. Tapi maksudnya udah pernah ngobrol, ada omongan dari gue kayak gitu. So, lo ada di hati lah ya kalau lo tuh kayak wah ini kayaknya enggak nih, enggak make it lagi gitu. Pacaran berapa lama sih? 2 tahun. Cukup padahal. Dan jeleknya kan kadang-kadang perempuan kayak gitu ya. Maksudnya dipendam lama-lama jadi bumerang dan lama-lama jadi bom waktu gitu. Harusnya ya namanya juga masih dua-dua kan waktu itu. Jadi kalau gue meleknya udah kayak sekarang, gimana caranya ngerilis emosi, gimana caranya menyampaikan ini itu A B C D gitu. Kalau saat itu emosi gue udah stabil, udah matang, mungkin nggak kepikiran itu gitu. Tapi akhirnya di gue malah jadinya ya gue pendem aja terus semuanya gitu. Dan saat itu kan diselesaikan nih, di 6 bulan itu diselesaikan. Terus habis itu kita jalan lagi sampai pernikahan tahun kedua ketiga gitu, gue lupa. Kalau salah biner umur 6 tahun 6 bulan apa 7 bulan. Itu ada momen lagi di situ. Terus baikan lagi, dijalanin lagi sampai tahun ke-6. Jeleknya adalah di hal yang gue marah di bulan ke-6 sama di 2 tahun itu, gue tidak melupakan 2 hal ini di tahun ke-6. Jadi itu tuh masih membekas terus. Gitu. Forgiven not forgotten ya? Betul, Leo gue soalnya. Pride baby. Pride bitches. Tapi cewek-cewek Leo tuh cewek-cewek yang sangat bekerja keras loh. Karena singa jantan itu sangat pemalas kan. Yang nyari makan, yang jaga anak tuh yang cewek. Jadi kalau lo dapet pasangan Leo tapi cewek, dapet semuanya sebenarnya. Bersyukur. Itulah. Jadi gimana? Ada stigma nggak Cari dari 2019 itu? Mungkin di 2020 lah pasti mulai pada datang, atau sebelumnya juga udah? Di 2019 akhir lah. Kan? Di 2019 akhir sama di awal 2020 ya orang tetap banyak yang nyalainnya gua. Jadi kayak soalnya orang taunya soalnya lu iyain. Iya, udah gitu kan gue anaknya apa adanya ya. Di sosmed tuh gue bukan mengemas diri gue sedemikian rupa sampai jadi Caca yang dikenal di publik gini, Caca yang dikenal teman-temannya gini. Enggak, sama dua-duanya. Sama. Caca yang dikenal publik, Caca yang dikenal teman-temannya sama dua-duanya gitu. Bacot-bacotan sama gitu kan. Sedangkan kan kalau misalnya AA kan, AA tuh bukan orang yang, AA tuh panggilan gue buat ayahnya Bina. AA tuh bukan orang yang kayak gue gitu, yang hai gue hari ini tuh nggak gitu, jadi orang taunya adalah yaudah dia rockstar, dia kalem lah gitu, tapi nyakitin juga ternyata. Tolong. Orang taunya gitu kan. Jadi nggak banyak yang orang bisa ulik dari dia, tapi banyak yang orang bisa ulik dari gue, dari tulisan-tulisan gue, dari postingan-postingan gue. Orang banyak bisa ulik itu gitu. Jadi akhirnya pas ada momen kayak gini, ya orang mikirnya pasti bininya nih gitu. Karena ternyata setelah bercerai itu pun lebih banyak masalahnya. Iya. Lebih banyak nih. Iya, jadi itu tuh kayak baru bisul satu pecah nih. Bener. Tapi yang mendem banyak nih. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang mikirnya adalah perceraian itu adalah sebuah penyelesaian. Jadi sebuah penyelesaian ya. Dari pernikahannya dari pernikahannya memang itu adalah sebuah garis finish. Tapi kehidupan setelah itu yang justru you have another gate yang akan lu arungi lagi dengan status lu yang baru. Dan itu prosesnya sama sekali tidak menyenangkan ya. Gitu. Sama sekali tidak menyenangkan. Jadi apa kadang-kadang gini, kalau orang kan suka mikirnya udah gue mau cerai aja, abis ini gue dapet yang lebih baik, gue harus cari yang lebih baik, gue mau cerai aja, gue pasti bisa ini, bisa itu, bisa itu gitu kan. Orang kan mikirnya kayak gitu kalau dari cerai. Padahal dari mulai lo masukin surat gugatan sampai surat putusan itu keluar, itu prosesnya sama sekali tidak menyenangkan. Tapi bukan selesai di situ, abis itu juga masih banyak lagi yang gak nyenengin. Ngerti gak sih? Jadi ya satu, pas selesai itu, apalagi kalau ada anak ya, lo harus menghadapi anak lo gitu. Kayak gue hak asuh tuh jatuhnya ke gue. Gue tidak nuntut gini, gue cuma minta hak asuh gitu. Hak asuh tuh jatuhnya ke gue. Berarti kan gue harus struggling sama anak gue, gitu kan? Kalau hak asuh ke lo, tapi kan bapaknya di hukum Indonesia tetap harus ngasih makan, Cak. Iya kan? Itu repot. Itu dia yang gue bilang, itu harus ngajuin perdata lagi. Gue harus minta rekening koran dia 3 bulan.
Aduh ribet, udah deh gue ngomong aja sama hakim, gue bilang kalau misalnya urusan ngasih makan anak itu jadi urusan dia sama Allah. Kalau dia tidak bertanggung jawab, dia tanggung jawab sama Allah, dia tanggung jawab di akhirat. Kalau dia lalai, dia akan ganti itu semua di akhirat nanti. Gitu gue mikirnya gitu ya, kalau misalnya lo mau mikir cepet gitu Fe. Padahal tapi juga gak sih buat lo ngomong gitu jujur? enggak, gue udah lillahi ta'ala aja. Cuman gue mikirnya kayak AA itu cinta banget dia sama anaknya gitu kan. Dia cinta banget sama anaknya, jadi dia tidak mungkin selalai itulah saat itu. Gue pikirnya kayak gitu, dia tidak mungkin lalai sama anaknya. Dia pasti akan tetap bertanggung jawab, ikut pilihan pendidikan pun dia masih ikut vote kita berdua gitu. Dan kita masih ada omongan kekeluargaan yang kayak ya udah, kita nggak usah ngurus di pengadilan kalau urusan anak kita gini nih gitu. Masih ada obrolan kayak gitu. Itulah manfaatnya lo masih akur sama mantan laki gitu. Soalnya kalau misalnya mantan laki kan emang nggak nutup kemungkinan sih, karena emang ada laki yang bener-bener kayak lepas tanggung jawab gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman gue tuh udah mikir pahitnya kayak gitu. Gue udah mikir pahitnya, makanya gue bilang, aduh gue serahin aja sama Allah. Kalau lo gimana sama anak lo tanggung jawabnya nanti di akhirat. Lo nggak tanggung jawab di dunia nggak ada masalah. Gue kerja aja jungkir balik kayak ngapain kayak gue. Cuman tanggung jawab lo sama Allah gitu. Dari situlah mungkin kan pikirannya hakim juga ngomong gitu, maksudnya udah kalau laki-laki itu diingetin yang kayak gitu aja gitu. Kalau sekali dua kali diingetin dia nggak mempan, udah urusan dia sama Tuhan. Dan kalau lihat Caca kesannya kayak easy money lah, dia influencer, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas loh. Tapi stigma yang nempel, Cak, banyak ya. Ini dari yang gue baca aja ya, biar gak kesannya gue yang ngejudge. Dari yang gue baca, stigma janda gitu kan. Terus gue emosi karena temen gue backing janda juga kan. Ya apa sih, pada jahat banget stigmanya. Gampangan itu nomor 1, ya kan. Terus egois katanya, karena biasanya kalau orang cerai ya karena egois gitu kan. Terus juga godain laki orang tuh, kayak yang wow, kayak yang bagus banget laki lo gitu. Digodain. Ya Allah, banyak kan juga kita komunikasi sama ojek online daripada sama laki orang. Bener. Dari mana Pak? Iya. Patokannya ini ya, daripada sama laki orang. Saya gitu nungguin kan. ya Pak gitu. Itu pernah ada yang ngomong gak sama lo? Atau ada yang pernah ngelabrak lo gitu, Cak? Kalau ngelabrak sih enggak ya. Karena lo juga baik-baik aja ya. Iya, maksudnya kalau di chat-chat biasa gitu ya ada lah, mungkin kayak bercandaannya sama suaminya terlaluan gitu, atau suaminya memang terlalu friendly gitu kan, ada yang kayak gitu. Cuman kalau sampai dilabrak yang gimana gitu enggak sih. Dan semenjak gue menyandang status ini pun gue emang jadi jauh lebih hati-hati juga. Misalnya kayak dulu gue masih bersuami nih, gue punya manajer gitu misalnya. Gue punya manajer gue tuh sama suaminya kita deket dari SMA, dari kuliah. Misalnya kita biasa ketemu cipika-cipiki gitu, itu biasa. Saat itu gue masih punya suami. Saat gue udah jadi janda, gue tidak melakukan itu lagi. Sedekat apapun gue sama dia dulu, gue udah tidak melakukan itu lagi. Karena patut dicontoh tuh. Karena udah beda coy, habitnya emang harus ada yang diganti juga sebenarnya gitu. Iya, menjaga lo juga ya, Cak. Iya gitu, karena gue udah gak ada pagernya lagi kan. Gue udah gak ada pagernya lagi. Kalau bukan dari gue, siapa lagi gitu. Kalau dulu kan yang magerin laki gue gitu kan. Mau gue, kadang-kadang kan gini, kalau misalnya kita dulu satu meja sama orang yang pada pasangan semuanya gitu, itu kan jauh lebih enak. Tapi kalau misalnya pasangan satu ada janda, itu lain lagi di meja itu pasti. Walaupun teman-teman gue tidak ada yang begitu ya, maksudnya nggak ada yang mikir gue kayak laki gue nggak boleh ini ya malu, nggak ada teman gue yang kayak gitu. Kita semua biasa aja, guanya yang tahu diri gitu. Gue yang enggak, gue udah nggak mau cipika-cipik itu udah enggak gitu. Saat gue udah jadi janda tuh udah enggak. Keren loh gitu. Itu tuh ya, jadi kalau memang lu sudah menyandang status baru juga, memang ada beberapa karakter atau attitude yang atau lifestyle yang biasa lo lakukan itu memang harus berubah. But it's very totally fine, karena lu kan karakternya tuh kuat sebenarnya. Itu yang biasa lo lakukan dari dulu, terus tiba-tiba lo nggak lakuin itu. Jadi emang biasa yang banyak hal yang emang akhirnya jadi berubah gitu. Karena kadang-kadang gue juga nggak mau, gue dengernya juga nggak enak kalau misalnya si kata janda ini dijadiin bercandaan aja kan udah nggak enak nih. Tapi kan lo nggak bisa mengubah orang-orang dengan gampangnya kayak gitu kan. Lo nggak bisa lo jangan bercandain itu dong gitu. Yang bisa lo lakukan adalah lo pelan-pelan ngasih contoh gitu loh, maksud gue. Lo nggak bisa nyuruh orang jangan bercandain gue ya gitu ya. Lo kalau nggak mau bercandain, lo kelakuan lo yang bener dulu. At least walaupun bukan lo yang dijadiin bercandaan, walaupun yang dijadiin bercanda itu bukan lo, tapi lo-nya pun nggak mencerminkan lo menerima itu. Ya gitu. Gitulah Fe. Jadi emang banyak yang berubah sih sebenarnya. Dari stigma itu juga
kadang-kadang gue juga suka mikir ya, kenapa ya sampai ada kayak gitu. Kayak misalnya gini, gue pernah lagi di PS, gue lagi jalan sama siapa ya, gue lupa. Terus ada anak muda gitu, 2 orang. Jadi dia misah gitu, ini bahkan pernah gue jadiin bahan tulisan gue di salah satu platform. Jadi anak muda ini dua-duanya laki-laki, yang satu misah gitu. Terus temennya nanya, mau kemana? Nyari janda. Gue dengernya langsung kayak lu kayak nggak bisa nyari yang lain, nyari apa? Kayak nyari kopi, nyari atau nggak sebutnya nyari cewek? Kenapa harus nyari janda? Gitu loh maksud gue. Emang si janda ini kenapa, coy? Gitu. Apa yang salah? That's the point. Emang kalau lo datang itu kenapa kalau janda iya, gitu emang ya? kalau lo datang itu janda udah pasti mau sama lo, kan belum nggak? Iya. Gitu kan? Apalagi nih yang orang-orang nggak tahu ya stigmanya. Saat lo udah jadi janda, lo punya standar yang lebih lain lagi dibanding sebelumnya. Oh gitu, Cak? Gue sih kayak gitu. Oh. Kebanyakan Standar apa tuh, teman-teman Bu? gue, iya gini, misalnya dulu kita sebelum nikah, sebelum kita nikah dulu ya, kita nggak punya, kita mungkin punya standar yang oke, soleh, keluarganya baik, sama perempuan gini, gitu, kerjaannya harus ini gitu, Naif lah. iya kan? Terus pas lo udah jadi janda, lo nggak bisa lagi punya pikiran kayak gitu, karena satu, apalagi yang udah punya anak ya, lo harus mikirin anak lo harus mikirin keluarga lo, gitu, lo harus mikirin keluarga dia. Kalau lo dapet duda, Bigger picture ya. iya, kalau lo dapet duda, lo akan lo harus mikirin juga sih ibunya nerima apa enggak, gitu kan? Kalau lo dapetnya duda yang ada anak dan masih akur sama istrinya, lo harus mikirin anaknya nerima apa enggak, mantan istrinya akur nggak nih sama gue. Banyak, jadi bukannya pas udah jadi janda malah jadi gampangan gitu, enggak semua orang punya privilege itu. Makanya gue kadang-kadang ngerasa orang yang misalnya udah jadi janda terus dia udah langsung dapet pacar lagi, pacaran nerima anaknya, langsung deket tanpa mikirin si psikologis anaknya nanti. Kalau gue ganti pacar gimana ya gitu. Kalau gue kan anaknya gitu. Nih kalau misalnya gue publish nih, oke gue pacaran, gue bilang nih sama anak gue misalnya, ini pacar ibu yang baru, lalalala, terus tiba-tiba nggak jodoh, putus, psikologis anak gue gimana? Gitu. Aduh, gue merinding ngomong Mikir, kayak gitu. iya, Kayak, yang kayak itu gitu penting yang dipikirin loh. gitu. Gak boleh egois ya Iya, jadi makanya, orang tua ya. That's why saat lo udah jadi janda, enggak semua hal itu malah jadi lebih gampang. Iya. Banyak justru yang lebih sulit, makanya standarnya akhirnya jadi lebih tinggi gitu. Bigger picture ya. Tadinya Bigger between picture, me and you, sekarang bukannya- between me iya, and my bukan daughter. cuman standar materi dan look aja gitu, banyak banget yang perlu dipikirin. Karena kita si perempuan tanpa jadi janda aja, emotional baggage-nya tuh banyak loh. Iya kan? Ya. Emotional baggage dari inner child, dari Younger masa-masa, child. dari younger Iya, child, younger child. dan segala macam. Kalau itu belum rilis semua, perempuan sebelum dia jadi tanpa dia jadi janda pun emotional baggage-nya udah banyak. Apalagi yang udah jadi janda, apalagi yang jadi janda gitu, itu makin treatmentnya tuh beda gitu. Gue nggak tahu gue yang mempersulit diri gue sendiri atau pikiran gue kejauhan, atau emang sebenarnya banyak yang mikirin kayak gini juga tapi jalannya lebih mulus dan lebih kayak udahlah, gue ngikutin air mengalir aja gitu, gue go with the flow aja gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak bisa kayak gitu. Dan sampai sekarang aja anak gue sebenarnya, dia memang belum gue kasih ya nonton YouTube yang menghadirkan ibunya dan ayahnya. Memang belum pernah gue kasih lihat. One day mungkin akan kita kasih lihat bareng-bareng dengan pendampingan kita berdua. Tapi kadang-kadang gue suka bercandain aja kan, kayak ibu boleh nggak nikah lagi gitu. Ibu kan masih sama ayah, masih pacaran gitu. Jadi anak gue masih taunya ayah ibunya tuh kan masih akur nih walaupun udah nggak serumah gitu. Tapi ayah masih belongs to ibu, ibu belongs to ayah gitu. Masih kayak gitu mikirnya. Oh my god. Jadi untuk mengenalkan Sampai sekarang, Cak, udah 2 tahun. Jadi mau ngenalin apa-apa gitu jadi lebih hati-hati. Entah mungkin kalau yang, ya banyak juga sih public figure yang abis divorce langsung kenalan lagi, anaknya langsung ini lagi, putus ya. Gue nggak bisa sih kayak gitu. Gue mikirin psikologis anak gue soalnya. Ya, bener tuh, bener. Lo harus ngalah kebahagiaan ya, saya. Kemarin Dalam aja pernikahan ngalah kebahagiaan, udah jadi janda juga ngalah kebahagiaan. Jadi lu kapan nggak ngalahnya ya, kemarin Caya? tuh gue sempet lo posting foto pegangan tangan itu kan. Oh. Lihat ya, itu kan rame banget kan. Itu reply-nya hampir 4.000 coy. Iya. Nggak lama gue hapus, gue anxiety, gue baca komen kayak gue nggak siap, udah nggak usah lah. nggak bisa gue ternyata. Jadi kayak ya udah, ntar aja lah. Ntar aja ya. Tapi yang penting ya, lo kalau gue tanya nih sama janda-janda, are you happier now? Kadang-kadang mereka nggak bisa jawab.
nggak bisa karena nggak tahu happy itu yang gimana ya gitu. Iya kan? Iya iya. Lu juga gitu nggak? Gue gitu. Gue kalau ditanya gue happy apa nggak tahu gue. Nggak tahu maksudnya apa ya? Ya nggak bukan ini yang kita mau sebenarnya dalam hidup gitu kan? Bukan jalan yang kayak gini yang sebenarnya kita mau. Cuman gemeter tangan gue. Cuman adanya kayak gini dan proses kan orang juga tahu ya semuanya jalan hidup lo tuh udah digarisin dari sebelum lo lahir gitu kan. Ya kalau emang jalannya kayak gini, ya berarti emang udah tertulisnya kayak gitu, itu yang harus dijalanin. Itu satu. Dua, kalau ditanya happy apa enggak, gue sekarang jauh lebih leluasa untuk membesarkan anak gue. Gitu. Jadi banyak jalan yang gue ngerasa ini lebih enteng nih, ini lebih enteng sekarang nih gitu dibanding sama dulu gitu. Karena menurut gue sampai akhirnya ada keputusan kayak gitu juga, lo kalau ada jadinya ngerepot-repotin gue mendingan sendirian deh gitu. Itu jeleknya yang sampai orang bilangnya terlalu mandiri, terlalu independen, terlalu ini trust issue egois. mah ada lah. Iya. Nggak mungkin nggak ada trust issue, itu humanis sekali. Cuman akhirnya ya itu kalau dibilang lebih happy, mungkin bukan happy, tapi gue jauh lebih leluasa jadi diri gue, jadi ibu, jadi anaknya orang tua gue lebih leluasa menjalani ini sekarang dibanding dulu gitu. Karena lu muda banget kan waktu itu nikah, banyak hal yang lu belum melakukan. Iya, gue belum tumbuh sepenuhnya lah saat itu gitu, belum berkembang. Lulus kuliah ya, Cak? Gue lulus kuliah 2011, gue nikah 2013. Jadi gue pacaran sama dia tuh emang lagi sambil ngurus skripsi lah akhir-akhir. Nah terus baru masuk dunia kerja, jadi gue belum wisuda tuh kan gue udah kerja tuh. Udah kerja, udah lumayan banyak melewati itu, tapi ternyata belum sebegitu banyaknya gitu ya. Bandel juga belum pol-polan kayak waktu itu. Belum pol-polan tuh, jadi iya. Ya udah kemarin kita bandel lagi dulu aja. Ya itu. Gitu. Lo ibaratnya bukan balas dendam tapi bertanggung jawab ya, bukan balas dendam yang tiba-tiba liar banget. Gak bisa apalagi sekarang. Kalau teman-teman gue kita ini besok anak gue sekolah jam 7 gitu. Oh my god. Gitu kan. Kayak ya ada lah momen-momen yang kayak gitu, ada lucu waktu itu. Makan, minum sama teman-teman rame-rame gitu kan. Terus ada laki nyamperin balik sama aku yuk. Lo tau gak jawaban gue? Besok anak gue field trip. Gak bisa. Besok anak gue field trip, gue balik ya. Balik. Apa? Gak seru Ya, Cak. Tapi itu yang harus lo hadepin ya, Pon. Iya, Itu iya, konsekuensinya. Dan kalau ada orang yang ngomong kayak lo easy money deh. Itu lo apa, Cak, yang mau lo omongin? Karena single fighter malah kadang-kadang. Karena gue lihat LDR juga kan lo sama laki lo soalnya. Iya, udah terbiasa dia nggak ada juga. Iya. Namun sekarang beda loh, Cak, posisinya. Iya dong. Semakin leluasa dia merasa gue nggak perlu ada juga, jadi gitu. Karena mamanya, ya itulah serba salahnya cewek-cewek strong, iya kan, cewek mandiri. Kadang-kadang pengen menye tapi nggak bisa. Kan kita saat dari gue umur 22 itu kan gue dididik untuk lu jangan manja-manja dong sama gue banyakan gak ada nih gitu. Lu jangan manja-manja gitu, kasarnya lah ya dia menyampaikan. Dia nggak menyampaikan kayak gitu ya, kasarnya kayak gitu. Ya kamu jangan manja-manja banget lah gitu, aku kan terbiasa nggak ada, kamu harus bisa ini nah gitu kan. Akhirnya kan gue terbiasa melakukan itu nih. Gue terbiasa melakukan itu, ya itu jadi salah lagi. Kamu kenapa jadi terlalu independen ya? Lah, udah di trainingnya begitu, Bang. Iya. Pas PKL kita disuruh mandiri nih. Benar. Pas jadi karyawan tetap kok kita disuruh manja, agak ribet ya. Akhirnya kan itu jadi salah lagi gitu. Iya. Soal easy money for becoming an influencer. Sebelumnya waktu ketemu Caca pertama kali, Caca tuh bekerja. Iya, gue masih kantor waktu itu. Jadi dia tuh tetap semandiri itu. Maksud gue kerja tapi juga punya sampingan sebagai influencer. Sampai akhirnya sekarang cuma jadi influencer mungkin karena satu dan lain hal. Betul. Nah, itu kan katanya mudah ya, Cak. Tapi lo harus ceritain juga, Cak, ke orang-orang kalau luar biasa roller coasternya hidup lo. Iya. Jadi gue itu pas divorce itu memang nggak dalam keadaan yang lagi oke financially. Karena gue baru diminta resign kan. Gue 4 bulan setelah gue diminta resign. Padahal itu gue kerja lagi enak-enaknya, orang tua gue lagi happy banget. Sebenarnya itu yang bikin cerai, tau gak lo? Seringan ketemu Diana jadinya. Kalau gue di kantor gue anteng. Tapi emang bener
terus Iya, kayak ya. jadi ini habit ini gue belum pernah gue ceritain. Jadi habit ini Itu dia, gue baru ngobrol ini ke dia setelah kita divorce. Jadi gue bilang ini, gue ada dia 2 hari 3 hari nih, 3 hari ada dia di rumah anteng, kedaulatan RI aman. Tapi dia seminggu perang dunia ketiga, Beb. Iya, Tutup iya. pintu, langsung nyokap gue kayak, weh ngapain tuh di dalam gitu kan. Jadi nggak bisa, gue kagok pas ada dia lebih dari 4 hari itu gue kagok gitu. Jadi pas akhirnya kita memutuskan, jadi kan setelah 5 tahun kita baru tuh baru ngasih kita tempat tinggal bareng-bareng bertiga itu kan setelah 5 tahun ya. Setelah gue gertak jadi akhirnya Abis dikasih lu tinggalin. gua abis karena janjinya udah dari dulu. Oh iya, sayang. Telat bapaknya. Iya, Nah, begitu lah, udah. Terus udah dikasih tempat itu, gue Nah. jadi kayak kok ada mulu nih orangnya gitu kan. Kok gue kesini mentok situ mentok gitu. Iya. Terus makin banyak yang dibatasi dan segala macam akhirnya. Ya udah, ya bener sih. Iya. Mungkin emang habitnya harusnya kayak gitu. Habitnya harusnya kita jarang ketemu gitu karena udah terbiasa kayak gitu. Ya that's why Nah. corona kemarin kalau lu nggak hamil, lu cerai pasti. Nah terus pas jadi single fighter itu kan emang dulu kita pas divorce itu emang lagi nggak oke lah financially Iya, kan. itu Cak. Terus kalau orang ngiranya easy money, ya orang nggak lihat aja gue sama manajer gue babak belur di belakangnya. Babak belur kita, karena gue kan mau kayak gue bilang tadi, gue kan tulang punggung keluarga ya. Kakak gue udah menikah, dia menghidupi keluarganya gitu. Dan gue dengan nyokap, gue balik ke rumah nyokap sama bokap dan bawa anak gue gitu. Terus pekerjaan sebagai influencer ini kan gue lumayan jet lag karena tadinya kan gue punya gaji bulanan. Iya. Gue punya gaji bulanan. Terus 4 bulan gue disuruh divorce, masih ada tuh tabungan-tabungan yang kemarin. Iya kan? Pas udah mau divorce, gue ya jomplang gitu. Gue oleng di situ, gue oleng, tapi kan gue mikir keras nih gimana ya. Gue ngajuin ke salah satu yang nolongin gue waktu itu ada desainer Aski Febrianti. Gue datang ke dia, gue bilang gue butuh kerjaan. Tapi kan dia bilang, tapi kan kamu jadi influencer juga lah, masa sih kamu mau ngadmin di konten di sosial media dan segala macam. Terus gue bilang, kok nggak apa-apa, gue butuh duitnya, gue bilang itu. Keren loh. Gitu, karena emang ya mau ngapain gue gitu kan. Dia sempat nyobain jualan gitu, cuman tetap aja gue perlu gaji bulanan buat secure gitu. Terus akhirnya ya udah gue kerjain itu semua. Terus gue sempat buka promo endorsement, gue turunin harganya cuma berapa persen. Yang penting ada duit masuk aja gitu, karena kan lo mau, jadi gue saat itu memang nggak sempet patah hati berat. Jadi selama gue ngurusin itu semua, Lo mikirin next step-nya ya? iya, gue nggak sempet. Orang kan ada yang maksudnya kayak dia lagi menikmati patah hatinya, dia pergi healing, dia ini dia itu dan segala macem gitu kan, dia dirasain gitu patah hati. Gue tuh nggak sempet ngerasain itu karena gue sibuk struggling gitu. Gue sibuk gimana nih hidup gue ke depannya gitu. Gue sibuk nata itu dibanding healing dan segala macam. Akhirnya setelah berapa lama, akhirnya gue burn out. Ada momen dimana gue mata gue sampai nggak kelihatan nih, nangis kejer gitu. Iya. Terus di situ baru gue kayak oke, gue perlu rilis nih gitu. Iya. Jadi setelah itu You need semuanya help. iya, setelah itu semuanya ke handle, udah aman nih, tabungan gue udah keisi lagi, anak gue udah aman, orang tua gue udah ini gue udah ada tabungan lagi gitu. Baru gue mikirin diri gue gitu. Itu gokil loh. Itu nggak easy loh. Itu tiap harinya pasti Caca nggak bisa tidur. Sampai sekarang gue Sih. lo sebut melatonin berapa miligram udah pernah gue coba dan nggak bisa, susah. Karena emang habit gue tidur dulu itu gue selalu harus sentuhan kaki sama ayahnya Binar. Jadi pernah ada momen juga pas gue minta divorce, akhirnya nggak jadi gara-gara kenapa nggak jadi kamu minta divorce, nggak bisa tidur sendiri. Sesimpel itu gue sebenarnya. Tapi kan akhirnya keputusan yang terakhir itu kan abis ngobrol sama Ustadz Suban Bawazir, curhat kesana kemari, ngobrol sama yang ahlinya gitu. Ya baru akhirnya ambil keputusan gitu. Panjang Sampai lah, itu sekarang. bukan sesuatu yang langsung dalam satu malam yaudah yuk gitu, nggak gitu. Jadi tolonglah kalian yang menciptakan stigma-stigma itu, pikirin mental kita ini.
Jangan asal-asalan. Pedih loh gitu-gituin orang. Oh, pedih, Ca. Pedih banget, nggak enak. Gue aja jadi SJW lu. Iya, kayak woi, gue yang tahu ya janda tuh kayak apa rasanya, Iya, lu nggak makanya. tahu gitu. Karena kan banyak ya seumur gue juga kan yang udah kayak gitu, early 30 yang ternyata mereka harus divorce gitu. It's not easy for them. Parah. Gitu. Nggak ada gampang-gampangnya sama sekali. Ngomong berantem sini sama gue ngomong gampang. Kasih tahu gue gampang gimana, kecuali lo mungkin latar belakang keluarga Itu pun tetap ngebantu. Tapi itu juga nggak ada yang tahu kalau tengah malam dia lagi mewah-mewah sendirian ya. Itu dia, Ca. Kenapa tadi gue bilang lu jangan sampai gak bisa tidur, karena takutnya di momen itu lu malah Iya. itu. Makanya ada beberapa habit juga yang gue ubah semenjak jadi, ya gue dulunya mau gue begadang apa segala macam gitu kan, gue nggak mikirin kan kesehatan gue gitu, karena gue mikir ada backup ya, ada bapaknya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu, gue mesti sehat ya buat anak gue gitu, gue harus melihat anak gue sampai dia nikah, sampai dia punya anak dan segala macam. Itu kan salah satunya yang mesti dijaga kan kesehatan. Nah makanya tadi gue sampai tahu melatonin berapa miligram, karena gue mencoba buat tidur tuh. Orang yang bisa tidur nyenyak tiap malam tuh itu privilege juga gitu akhirnya, karena nggak semua orang bisa ngerasain kayak gitu. Gue pun gitu, gue pun baru jam 2 ke atas baru bisa tidur. Iya makanya. Gak bagus sebenarnya, jangan dicontoh ya, tapi gimana? Iya, itulah makanya kadang-kadang suka gregetan gitu kan, kalau emang kenapa sih, apa sih yang ngebedain janda sama perempuan biasa tuh, apa yang ngebedain gitu loh. Kenapa kita ini konotasinya jelek terus, sedangkan kalau duda keren tuh gitu. Kalau duda tuh keren, stigmanya gimana gitu kan, hot daddy. Coba kalau perempuan baru jadi janda pasti kayak ada gitu kan, Boro-boro hot, adanya burned out yang iya ada kan? ya, Bo. Udah gitu nggak ada keren-kerennya, kayak gue tadi giliran diajak jalan sama laki ini, besok anak gue field trip kan nggak seru coy gitu. Yang punya hak asuh pasti mikirnya ke situ gitu, besok anak gue sekolah gimana ya gitu. Iya, udah Kan? nggak bisa ini ya, nggak bisa seegois itu lah, jelas. Iya, Jadi kalau iya. lo bilang janda egois, halo, Hey, ada saya di sini. nggak ada janda egois. Nah, terus next step lo apa nih? Pasti kan lo masih muda, lo juga kemungkinan besar kalau cerai hidup tuh biasanya akan menikah lagi. Kalau cerai mati mungkin tidak, tapi kalau cerai hidup biasanya kan masih on fire gitu, atau masih penasaran kayak I wanna try another one yang mungkin kali ini I will make it. Gimana, Bu? Kok gue ketawa ya? Kalau menurut gue pribadi ya, ini gue nggak tahu di luar sana gimana. Tapi kalau menurut gue tidak punya urgensi untuk menikah lagi. Kalau awal-awal divorce karena ngalamin susahnya ngurus perceraian, kalau ditanya orang nikah lagi enggak, gue langsung ngomong gitu. Tapi gue udah istighfar berkali-kali setelah gue inget itu, gue kayak jangan ya Allah, jangan sendirian juga sampai tua, nggak enak kayaknya gitu. Gue mikir sih gue pengen, tapi mungkin gak dalam waktu dekat karena memang tidak ada urgensinya gitu. Gue kalau ditanya next step, gue pengen kaya raya aja dulu. Ya, amin. Karena yang harus gue handle tuh banyak. Gitu, yang naro tanggung jawab di gue, nggak akan menyebutkan ini beban. Yang ngasih gue tanggung jawab tuh banyak, ada anak gue, ada bokap gue, ada nyokap gue, ada keluarganya kakak gue gitu. Jadi gue tuh lo dulu deh nih yang pada happy ya, gue ntar belakangan gampang gitu. Gue anaknya kayak gitu. Memang itu bukan sesuatu yang baik ya, tapi itu yang Caca pilih. itu yang gue pilih kayak gitu. Jadi satu, nggak ada urgensinya untuk nikah lagi. Kedua, gue kayaknya belum siap untuk memperkenalkan Binar dengan siapapun itu nantinya. Gue masih kayak udah sama ibu dulu aja yuk gitu, ibu masih bisa gitu. Jadi gue mau ngebahagiain diri gue aja dulu gitu. Maksudnya gue milih apa yang paling nyaman buat gue gitu. Kalau bisa gue nabung sebanyak-banyaknya, kayak udahlah gue memperkaya diri gue sendiri aja, biar ya kan 80% urusan Anda selesai kalau Anda punya uang gitu kan. Jadi itu aja dulu yang dipikirin. Gue memperbaiki diri memperkaya diri setelah itu mudah-mudahan jodoh ngikut gitu. Amin. Jadi nggak ada goals yang gimana banget, nggak sih. Gue terlalu apa ya, gue anaknya nggak mau muluk-muluk, gue nggak mau punya ekspektasi yang tinggi sama hidup. Jadi gue ngejalanin yang ada, yang yaudah yang baik-baiknya buat gue, buat anak gue, buat keluarga gue, dah aja dulu gitu. Binar beruntung punya lo ini. Halo, jangan gitu gue mau nangis. Enggak, beneran. Enggak. Karena itu Amin. pilihan lo, gengs. Itu pilihan lo untuk tetap bersama dengan orang tua lo sampai lo tua. Lo tetap duluin anak lo, itu semua pilihan lo, beneran. Ya, betul. Itu bukan sebuah keharusan.
ya bukan sebuah keharusan. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang ke gue dengan kayak yuk nikah yuk gitu, lo siap belum, belakang gue ada ini nih, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Kalau lo oke, gue baru oke gitu. Kalau misalnya enggak kayak yang dilihatnya gue nya doang, ya udah nggak usah kesana lah kita gitu sih. Ya. So buat lo juga yang sama Caca gitu, ya itu udah pilihan lo, Tuhan yang kasih kekuatan ya. Karena gue juga kayak gitu, kalau misalnya ada yang mau deketin gue, I have baggage nih, it's not easy, tapi udah pilihan gue. Ya pilihan Caca juga sampai tua. Gue tadi kaget, Cak lo jadi sekarang sama bokap nyokap lo lagu, karena tahu gue tidak kan waktu itu. Terus saya bilang, oh iya gue langsung balik ke orang tua gue ketika gue ketika gue sudah bercerai. Dan itu bukan karena Caca mau lari, kalau enakan tinggal sendiri lah dia mah. Iya, itu support system paling besar gue justru di orang tua gue. Wah, gue berantakan pasti kalau nggak ada mereka. Karena support system gue yang paling gede itu dari mereka berdua. Maksudnya bukan sebuah keputusan yang mudah untuk punya anak yang menyandang status janda ya. Jadi yang punya baggage itu bukan kita doang yang ngejalanin, tapi orang tua kita pun punya kayak gitu. Apalagi bokap gue yang harus menghadapi hakim langsung saat itu dengan dibilang, itu juga makanya kenapa gue pengen berantem sama hakimnya, karena hakimnya ngomong bapak berarti gagal menjadi ayah. Apa parameternya di mana bapak gue kenapa jadi gagal jadi ayah? Enggak gitu kan, masa gara-gara status gue kayak gini bapak gue jadi gagal, kan enggak dong gitu. Hakimnya siapa, lo kasih kartu nama public speaker deh. Enggak, pinter banget lo berkomunikasi dengan orang yang lagi punya masalah. Mobilnya gue cari tadi mau gue bener ya, gue ketika lo lagi on your lowest point in life, terus tiba-tiba ada orang yang makin kayak gitu-gituin, anjir makin di bawah. Parah, itu parah. Iya. Jadi buat orang tua gue pun pasti nggak gampang gitu. Jadi untuk ambil keputusan tinggal sendiri juga, gue nggak seberani itu meninggalkan mereka berdua. Karena pas gue sendirian, mereka kan milih untuk ayo sini balik sama kita berdua nerima gitu. Jadi kenapa pas mereka melakukan itu gue malah kayak nggak mau, gue sendirian aja, gue bisa ngapain gue kayak gitu gitu. Gue milih untuk dirangkul. Jadi buat kamu yang punya masalah nih, tapi kamu malu ngomong sama orang tua, percayalah, ketemu mereka itu quote and quote pulang kok. Mereka yang nerima kamu dari zaman kamu belum jadi apa-apa. Jadi sama sekali penghakiman itu mungkin kamu dapatkan, tapi paling sehari 2 hari, biar gimana pun kamu tetap anaknya gitu ya. Itu yang paling gue syukuri sih dari semua proses ini. Orang tua gue itu sangat berlapang dada. Satu, kedua mereka nggak putus-putus ngasih support. Terus ketiga ya itu, mereka selalu nerima gue gimana pun gue, mereka selalu nerima gitu. Jadi emang ini yang paling highlight dari semua kejadian hidup gue ya, ternyata orang tua gue itu memang blessing yang paling tinggi di hidup gue. Dan binar ya? Iya, dan binar. Jadi nyokap bokap gue itu memang 2 orang yang dari kecil mendidik gue untuk menceritakan apapun. Itu yang paling yang tidak pernah gue sesali adalah gue tidak pernah nyimpen apapun dari mereka gitu. Yang penting-penting itu pasti mereka tahu gitu. Jadi once gue pulang dalam keadaan apapun, mereka udah oh ya udah sini. Without wide open ya. Lo, Cak, satu hal sebelum gue tutup, lu nggak gagal. Iya. Ini fase yang emang lo jalani aja betul, buat lo naik kelas. Karena sebenarnya gini, kalau misalnya orang bilang rumah tangga itu atapnya hancur atau rumahnya hancur untuk anak, kenapa nggak milih tetap di situ, stay untuk anak dan segala macam. Satu, anak akan lebih bahagia dibesarkan sama orang tua yang bahagia, apalagi ibu yang bahagia. Kedua, rumah itu maupun orang tuanya utuh atau tidak, orang tuanya bercerai atau tidak, tapi kalau dua-duanya nggak bener-bener ada di dalam rumah itu, sama aja, sama-sama rusak rumahnya, sama-sama hancur kok atapnya gitu loh, maksud gue, dalam keadaan bercerai atau tidak ya. Jadi sebenarnya istilah broken home itu mungkin kesini-sini udah mesti diganti lah, karena sama-sama broken kalau orang tuanya dua-duanya nggak akur gitu, dua-duanya nggak pernah ada bener-bener buat anaknya, itu sama aja gitu loh. Jadi apa yang salah dari perceraian, itu kan cuma beda jalan doang gitu. Caca Taib, thank you very much for sharingnya, Cak ya. Terima kasih banyak waktunya, Feve. Sama-sama, gue yang makasih banget sama lo. Dan buat yang masih punya stigma soal janda, itu mungkin oknum lah, udah jelas. Iya. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh gitu ya. Jadi berbahagialah kalau dalam circle lo ada janda, man. You can gali banyak banget. Iya. Mereka tuh punya 1000 motivasi buat lo yang menye-menye gitu. Karena hidup mereka tidak punya pilihan untuk menye-menye. Iya, kita mesti kuat, nggak ada pilihan lain, coy. Salam buat Binar ya. Ya, thank you so Salam much. buat Binar, sukses ini. Jangan lupa dibeli, guys. Sama scarf lo juga ya. Iya, ada
gue lagi akan coming soon ada kerja sama scarf, terus ada sepatu juga. Banyak kolaborasi, jadi nanti kalian akan lihat di akun Instagram gue. Lakukan apapun buat kebahagiaan lo, kebahagiaan Dinar, kebahagiaan papa mama. Kenapa gue sebut lo dulu? Karena kalau lo nggak happy, yang lain nggak bisa happy. Jadi Iya, put betul. yourself first, ya. Yes. Oke. Thank you.